1.0 itu harusnya udah nggak relevan dengan 6.0 karena itu bukan menjadi satu kampanye marketing lagi untuk di zaman sekarang. Nah, itu yang mesti diluruskan. Oke. Jadi sebenarnya produk itu tetap penting, tapi Ya. bukan lagi salah satu faktor yang terpenting gitu. Tapi produk nggak boleh dilupakan. Tetap harus bikin produk bagus kan. Tapi nggak cukup gitu. Kita kasih solusi. Mas Iwan Setiawan. Halo Mas Dery, thank you. Mantap ya, akhirnya saya datangkan Anda nih. Permintaannya pengen banget deh netizen, UMKM. Gimana sih sebenarnya lengkapnya marketing 1.0, 2.0, 3.0 sampai 6.0, Siap. 7.0, 20.0 terus aja. Lama nggak tahu nih bakal naik apa enggak ya. Kenapa? Karena beliau ini guys, bisa dibilang ini kebanggaan sekali nih orang Indonesia yang akhirnya bisa nulis bareng sama Bapak Marketing Internasional ya, Profesor Philip Kotler. Gokil. Betul. Mudah-mudahan profnya nonton nih ya di sini. Iya kan, lihat nih buku-bukunya nih ya, dari marketing 3.0, marketing 4.0, marketing 5.0, marketing 6.0. Ini detail kita kupas, asik nih, detail panjang. Boleh. Iya gak sih? Sampai akhirnya kok bisa-bisanya dipercaya sama beliau untuk nulis. Berarti bener ya nulis ya? Nulis. Nulis langsung tektokan nama Philip Kotler. Betul. Versi originalnya, bukan saduran atau terjemahan ya. Iya. Ya. Oke. Versi original. Karena kuliahnya pun juga di tempatnya Philip Kotler. Betul. Di mana lokasinya? Di Kellogg School. Coba lihat. Ya, Kellogg Coba School. klik deh. Kellogg University-nya, Dim. Tuh, bisa kuliah di sini gitu loh. Iya. Bayarnya berapa waktu itu? Wah, mahal. Hah? Mahal. Ya? Tapi Pak Hermawan bantu. Ini. Saya juga mau apresiasi nih buat Pak Hermawan Kertajaya nih ya. Waduh, ini guru saya juga nih. Betul. Kita sempat satu kantor, kasih solusi dulu ada di Tower Office 88. Iya, di Kokas. Di Kokas, saya lantai 15 ya, Marketeers, Mark Plus ya, punyanya Pak Hermawan Kertajaya. Ada di lantai 8. Iya. Ini jadi Sempat mampir juga kan? mampir Iya. room tour dibawa sama Rio Jemama Kulau nih, sahabat saya nih, teman kompleks saya nih. Panggilannya Mayo. Gimana, Mai? Ya gue diajak keliling-keliling ya kan. Iya. Satu lantai 8 full, gue mah belum sanggup gue. Iya kan? Nah, terus ceritain deh nanti ada hubungannya tentang Pak Hermawan sama Philip Kotler dan Mas Iwan juga kok bisa nulis buku bareng loh. Iya. Bukan Hubungannya diterjemah. gimana gitu? Hubungannya gimana? Ya. Berarti dari Indonesia nulis kah, pakai email kah, revisinya gimana? Nulis bareng buku-buku. Coba balik lagi ke bukunya deh, Dim. Paling kiri. Itu. Tuh. Ya kan ada tulisannya. Berarti orang-orang Amerika yang belinya bukunya Philip Kotler ada nama lu ya, Mas? Ada. Di 27 terjemahan juga ada. 27 negara. Wow. Terjemahan ada semua. Penulis originalnya ada 3 ini. Iya kan semuanya kan full English kan? Full English. Di Indonesianya nggak ada juga ya? Jadi diterjemahkan di Indonesia pada akhirnya. Tapi aslinya terbitnya untuk pasar Amerika sebetulnya. Yang lu tulis bahasa? Inggris. Wow. Bahasa Inggris. Langsung tektokannya sama Philip Kotlernya? Betul, langsung. Dari dia masuk ditransformasikan, dideliverykan, bikin begini nih, Wan gitu? Betul. Wih. Betul. Jadi nulisnya pun bukan dalam bahasa Indonesia dulu terus diterjemahin ke bahasa Inggris. Nulisnya dalam bahasa Inggris. Pertama kali langsung dalam bahasa Inggris. Perannya Pak Hermawan? Bantu juga mengkonsepkan. Karena Pak Hermawan kenalnya sama Philip Kotler. Jauh lebih dulu Pak Hermawan daripada saya kenalnya. Saya justru dikenalin Pak Hermawan ke Philip Kotler. Jadi awalnya itu beliau tuh ketemu Philip Kotler itu tahun 98, udah lama sekali. Ini cerita deh. Iya. Sampai akhirnya Mas Iwan sebagai CEO dari Mark Plus dan Marketeers ya? Iya. Wow. Dirut nih. Perusahaan consulting marketing yang udah memang berdiri dari Dari tahun 90. 90 ya? 34 tahun. Iya kan? Betul. Guru saya yang sekarang ini kan Pak Abi juga satu liting sama Iya, satu angkatan kurang lebih. iya sama Pak Hermawan betul, nih. Wah, keren. Mas, kita bahasnya dari awal deh. Boleh, bantu boleh. UMKM kasih solusi lah buat Iya, mereka lah ya. iya, Tentang marketing 1.0 sampai 6.0 ini bedanya apa, detailnya gimana? Iya. Karena memang terus terang gue juga belajar tentang itu gitu ya. Iya. Artinya mungkin Anda lebih pakarnya, lebih detailnya, kupas habis-habisan lah di sini lah. Boleh. Ya, boleh. sampai ke 6 ini fenomenalnya sekarang 6 itu apa? Iya. Ya, maksudnya digitalisasi saja kah? Terus apanya, gimana cara pengoperasiannya, gimana cara ngontennya? Oke. Oke, sebelum jawab tentang 1 sampai 6 tadi, mungkin kita Sejarahnya tentang dulu. Sejarahnya dulu. Sejarah Ya. dulu, oke. Gimana tuh, Mas? Jadi Pak Hermawan tuh pertama ketemu Philip Kotler tahun 98 di Moskow. Ketemunya di Oke. Moskow. Kebetulan di Moskow itu mereka jadi speaker di konferensi yang sama. Barengan. Oke. Philip Kotler duluan, terus Pak Hermawan pembicara kedua gitu. Kemudian ketika break, ngobrol. Dan enak ngobrolnya karena nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kan Rusia semua, orang Rusia.
Jadi yang bisa bahasa Inggris ya kebetulan 2 speaker ini aja. Jadi mereka lama tuh intens ngobrol. Philip Kotler impress dengan Pak Hermawan nih, kedalaman ilmunya tinggi. Jadi ngajak ayo nulis bareng. Akhirnya mereka nulis bareng. 2 tahun kemudian tahun 2000 terbit buku pertama. Yaitu Bukunya namanya Repositioning Asia. Oh, oke. Ya. Kilas dikit. Itu tentang apa? Tentang Asia Crisis. Jadi konferensi itu sebenarnya ngebahas orang Rusia pengen belajar dari krisis Asia. Dan Indonesia waktu itu salah satu yang paling kena krisis. Oh, ngerti. Tahun Jadi 98 kan. tahun 98 untuk dapetin insight dari berbagai macam gimana caranya ekonomi ini Betul. tumbuh kembali Betul. di seluruh negara, Iya. biar kita hidup bareng-bareng. Iya. Ngundanglah salah satu praktisi atau mungkin orang Indonesia yang paham tentang ekonomi di mikro maupun makro di Indonesia. Betul. Pak Hermawan itu dipilih. Pak Hermawan. Wow. Tapi Pak Hermawan waktu itu udah global karena beliau udah ketua World Marketing Association. Wah, ngeri. Jadi bukan lagi mewakili Indonesia, iya, tapi beliau tuh sebenarnya udah kelas dunia ketika itu, tahun 98 itu. Oke. Gitu. Nah, Lanjut. dan ternyata Pak Hermawan tuh sebenarnya udah nulis buku bahasa Inggris sebelumnya. Yang kebetulan masuk ke dalam salah satu buku penulis lainnya gitu. Jadi Philip Kotler tuh pernah baca tulisannya Pak Hermawan. Serius? Pernah. Jadi ketemu itu, oh ini yang saya baca tulisannya. Jadi mereka tuh sebenarnya udah kenal lama sebetulnya. Oke. Tapi baru ketemu di Moskow itu. Oke. Nah setelah itu, itu tahun 2000 mereka nulis pertama. Saya belum kerja sama Pak Hermawan ketika itu. Itu tuh 2000 ngapain? 2000 masih baru masuk kuliah di UI UI S1. S1. Berarti yang di Kellogg ini S2. Kellogg ini adalah S2. S2-nya. S2-nya ngambil marketing. Iya. S1 industri. Teknik industri. Oke. Teknik industri. Oke, siap. Jadi tahun 2000 itu sejarah itu saya nggak ngikutin sebenarnya, baru tahu ketika kerja di Marketplace itu 2004. Jadi persis setelah saya lulus kerjaan pertama langsung sama Pak Hermawan. Sebagai apa dulu nih? Sebagai analis consulting. Pak Hermawan sendiri yang ketika itu Marketplace masih kecil. Jadi 2004 itu Pak Hermawan mau wawancara setiap orang yang diterima di Marketplace. Wih. Gitu. Jadi kita tuh ya sampai sekarang sebenarnya masih UMKM juga. Jadi ya Masa iya, udah di atas Masih UMKM, 4,8 masih. miliar lah. UMKM tengah mah gede kayaknya nih. Hah? iya, jadi ketika itu ya semua orang kenal Pak Hermawan. Semua karyawan. Pak Hermawan kenal semua orang juga. Otomatis ketika itu. Jadi tahun 2004 itu saya baru tahu juga sebenarnya Pak Hermawan itu siapa. Karena saya taunya di kuliah itu ada satu kelas marketing cuma satu aja. Di teknik industri itu yang banyak belajarnya, kan belajar mesin, belajar macam-macam. Marketing itu cuma dibahas satu dan saya cuma taunya Philip Kotler aja ketika itu. Ya memang ya itu ya pelopor dan lain sebagainya. Betul, Bapak marketing dunia kan. Iya, betul. Nah, baru kenal satu lagi ini, jadi saya beruntung punya 2 guru. Philip Kotler, kemudian ketemu Pak Hermawan. Nah, gitu. kenal dengan Philip Kotlernya itu dari Pak Hermawan. Pak Hermawan, karena beliau udah kenal lebih lama kan sebetulnya. Gimana kisahnya? Kok bisa-bisanya Mas Iwan yang dipilih karena memang di kantor tuh pada saat di Marketplace ya, Iya. itu memang udah bersinar, udah tahu into terhadap marketing, sehingga hubungan komunikasinya Pak Hermawan dengan Philip Kotler nih kayak kayaknya harus ada yang bisa nerusin lagi nih gua di kemudian hari. Mungkin Mas Iwan lah yang akan menyambung tongkat estafetnya untuk memajukan Marketplace dan marketer, atau gimana? Jadi sebetulnya tugas saya di kantor ketika itu lebih banyak consulting, lebih banyak menangani klien, ya, consulting marketing, konsultan marketing. Tapi ada tugas menulis dan banyak yang minta gitu, karena mungkin senang sama gaya tulisannya. Jadi banyak yang minta nulis bahasa Indonesia ketika itu, bahasa Inggris. Kemudian Pak Hermawan sama Philip Kotler punya rencana untuk menerbitkan buku. Kan udah bahas Asia, mau bahas Asia Tenggara sekarang, lebih dalam lagi. Nah, ada nggak yang bisa bantuin nulis gitu, jadi ghostwriter. Nah, Pak Hermawan mengusulkan nama saya, salah satunya. Waktu itu tim ada banyak orang. Oke, kenapa Pak Philip Kotler nggak nulis sendiri? Nulis juga sebenarnya. Nulis? Enggak, tapi maksudnya kenapa akhirnya ujung-ujungnya pakai Mas Iwan untuk menjadi penulisnya? Karena memang harus cepet ya kebutuhannya itu. Oh, beliau juga sibuk juga ngajar juga dan seterusnya. Sibuk juga. Karena sebenarnya buku itu kan kalau lewat trennya, terbit nih, kelamaan nulisnya. Pas terbit udah nggak hot lagi udah, gitu. seru Jadi tuh. harus cepet, memang harus Tapi cepet. Kellogg University udah ada? Udah. Ini sangat tua. Salah satu institusi paling tua di Amerika, dan ini sekolah nomor 1 marketing Iya. di dunia, betul. Oh, oke. Jadi udah lama ketika itu, dan beliau mengajar di situ memang. Jadi Philip Kotler ngajar di Kellogg School, udah lama dan ketika itu masih aktif ketika itu.
Saya cuma bantuin nulis remote dari Indonesia. Jadi lebih banyak tektokannya sama Pak Hermawan. Pak Hermawan ngasih ide, saya tuangkan dalam tulisan, kemudian kirim ke Phil Kotler, dia ngedit, nambahin, mungkin ada ngeritik juga, ini salah, itu salah dan sebagainya gitu. Bolak-balik tektok-tektok gitu. Jadi ketemu Pak Hermawannya lebih intens, tatap muka, terus email-emailan. Waktu itu belum ada Zoom, jadi ya lebih banyak email-emailan aja. Jadi dia ngirim balik, saya mesti revisi lagi dan seterusnya. Oke, gitu. dan buku itu berarti yang pertama adalah bukan yang Marketing 3.0 dong? Bukan. Namanya Think ASEAN judulnya. Oh, setelah yang pertama Asia, sekarang ASEAN. Asia Tenggara gitu. Jadi bukunya lebih spesifik pada Asia Tenggara. Nah, itu sebenarnya adalah awal mulanya saya kenal Phil Kotler. Jadi baru, tapi email-emailan aja. Oke. Tapi dia mulai inget Iwan gitu. Oke. Gitu. Dan akhirnya singkatnya, kok bisa ngambil S2-nya di sana? Karena yang rekomendasi adalah Pak Hermawan. Oh, Pak Hermawan. dan langsung apa ya? Tesnya sama Philip Kotlernya. Bukan. Jadi Pak Hermawan tuh bilang kamu kayaknya perlu untuk S2 nih gitu. Ngomongnya tuh sekitar tahun 2008. Kayaknya kamu perlu S2 nih Wan gitu. Kan udah kenal Phil Kotler, mau coba nggak di Kellogg? Kebetulan Pak Hermawan itu anaknya yang pertama itu ke sekolah di Kellogg. Oh, oke. Ya, namanya Michael Hermawan. Iya. Nah, Michael ini memang bantuin saya banyak nih, ngajarin misalnya gimana sih caranya interview gitu, gimana sih yang dicari itu kayak apa sih profilnya, nyiapinnya apa aja dan sebagainya. Jadi ada mentor, anaknya Pak Hermawan sendiri yang mementori, akhirnya bisa masuk Kellogg. Kemudian Pak Hermawan ngemail ke Phil Kotler, Iwan nih, masih inget kan Iwan yang dulu nulis itu, mau ke Kellogg, bisa tolong tulis recommendation letter atau enggak gitu. Akhirnya Phil Kotler bersedia nulis recommendation letter. Boleh dibilang itu surat sakti itu ya. Karena ini ordal sesungguhnya nih. Kan kemarin sempat rame ordal nih. Ini ordalnya luar biasa nih, nggak main-main nih. Iya, jadi ya dengan surat itulah ya sebenarnya perjuangannya panjang ya. Iya. Jadi kan ya bukan ordal tapi dalam arti kayak disisip-sisipin cuma dia kosong gitu kan, nggak juga. Betul. Buktinya kan membersamainya adalah udah nulis udah banyak, berkali-kali tektokan, udah tahu lah kapabilitas dan kredibilitasnya gitu loh. Betul. Karena memang sebenarnya dosen-dosen di sana itu tidak boleh merekomendasikan yang dia tidak kerja bareng. Gitu. Mereka menjaga integritas itu. Jadi ketika dia nulis itu dia bilang saya sudah bekerja sama orang ini sudah 2-3 tahun. Jadi kita udah pernah kerja bareng. Gitu. Jadi memang saat itu bukan lagi hanya kayak semacam rekomendasiin orang yang nggak kenal. Dia udah kenal sebetulnya ketika itu. Tapi ketika di sana jauh lebih kenal. Jadi akhirnya bisa tatap muka, ketemu langsung. Dan terbalik dengan pola kerja yang sebelumnya, saya tatap mukanya sama Phil Kotler, terus email-emailannya sama Pak Hermawan. Gitu. Karena Pak Hermawan sendirian di Indonesia ketika itu, saya udah di Amerika. Waktu itu udah ada BlackBerry, jadi kita komunikasinya banyak lewat BlackBerry. BBM ya? BBM ketika itu. Nah, jadi saya bilang ke Pak Hermawan nih, Phil Kotler minta begini, gimana Pak? Baliknya Pak Hermawan ngasih masukan. Jadi terbalik aja gitu. Biasanya saya sama Pak Hermawan, sekarang saya sama Phil Kotler. Secara fisiknya. Gitu. Dan enaknya nulis itu berarti kan sambil belajar ya? Jadi ilmu-ilmu marketing 1.0 sampai 6.0 itu ternyata didapat selain memang lewat privasi kah, private itu belajarnya sama Philip Kotler atau Pak Hermawan ya, atau memang gara-gara nggak sengaja pas nulis terus tiba-tiba ngerekam kayak ternyata begini ya, nggak sengaja belajar gitu. Memang dari observasi semua kan sebenarnya itu. Jadi kita percaya marketing itu harus menyesuaikan dengan market. Marketing itu adalah marketing gitu. Jadi harus nyesuaikan sama market yang berubah terus. Nah, ketika itu perubahannya itu nanti saya cerita 3.0 ya. Boleh. Perubahannya itu adalah sudah masuk ke area spiritual. Nah, jadi akhirnya muncullah ide kita mau bikin buku sebenarnya judulnya spiritual marketing. Oh, tadinya itu harusnya? Harusnya judulnya spiritual marketing. Sebelum marketing 3.0 itu? Sebelum buku yang paling kiri itu? Betul. Akhirnya judulnya aja yang diganti tapi isinya sama. Lah, isinya sama. Diganti jadi marketing 3.0 dan sebelumnya adalah spiritual marketing. Spiritual marketing. Maksudnya spiritual marketing adalah? Nah, jadi mungkin langsung ke 1.0 apa, 2.0 apa. Boleh. Gitu ya. Ini harus tunggu-tunggu nih. Biar teman-teman tahu dulu sejarahnya. Artinya ini kan value-nya nih harus kita rapikan dulu biar tahu obrolannya kenapa tiba-tiba bisa tahu tentang memilah-milah 1.0 sampai 6.0 itu apa sih sebenarnya gitu. Betul. Oke. Nah,
Sebenarnya marketing itu kan marketing modern ya, yang menciptakan tuh Philip Kotler. Philip Kotler itu mulai nulis tahun 50-an. Oh, oke. Senior. Ya. Oke. Tahun 50-an itu, jadi buku ini kan ditulis untuk pasar Amerika. Jadi pembacanya orang Amerika. Jadi kita harus menyesuaikan sama market Amerika gitu. Nah, Amerika di tahun 50-an itu adalah product centric. Itu 1.0. Jadi marketingnya fokus pada produk. Fokus pada produk. Kenapa begitu? Karena ketika itu Amerika baru menang perang. Jadi mereka makmur, sejahtera. Kan Indonesia ketika itu merdeka tahun 45, itu juga ada andil Amerika karena ada perang dengan Jepang gitu ya. Iya. Terus akhirnya dia menang perang itu. Kita terbantu juga Indonesia ketika Oke, hubungannya itu adalah perang, udah perang dan produk tuh kenapa? Akhirnya mereka makmur. Jadi itu adalah periode-periode tahun 50-an sampai 60-an itu adalah disebutnya economic boom di Amerika. Makmur sekali. Dan ketika makmur punya uang dong, daya beli. Iya. Ya, otomatis produk apapun dijual laku pasti. Makanya marketing itu sebenarnya cuma tugasnya jual produk aja. Ketika itu karena semua bisa beli. Gak sulit untuk jual produk ketika itu. Gak banyak yang tahu nih kenapa produk centric gitu ya. Oh, produk centric ini maksud, ini coba gue tafsir ya. Iya. Jadi ya, biar tektokannya enak. Misalnya ini ada panjang jiwo. Iya. Tinggal bilang bahwa ayo dong beli panjang jiwo nih. Ini bisa, larutan ini bisa nyegerin tenggorokan misalnya gitu. Udah, laku udah. Laku pasti udah. Orangnya punya uang, lebih lagi, berlebih. Airnya enak, laku udah. Laku. Ciptakan produk terbaik, pasti laku. Makanya produk sentris. Makanya produk centric. Nggak perlu nanya lagi sama marketnya butuh apa segala macam. Ciptakin aja, nanti ada yang beli kok gitu. Berarti ada hubungannya ketika masuk ke 6.0 kita jomblangin ya. 1.0 itu udah harusnya udah nggak relevan dengan 6.0 karena itu bukan menjadi satu kampanye marketing lagi untuk di zaman sekarang. Nah itu yang mesti diluruskan. Jadi sebenarnya produk itu tetap penting, tapi bukan lagi salah satu faktor yang terpenting gitu. Tapi produk nggak boleh dilupakan. Tetap harus bikin produk bagus kan. Tapi nggak cukup gitu. Jadi sebenarnya 1.0, 2.0 dan seterusnya itu melengkapi, bukan menggantikan. Melengkapi. Jadi bukan berarti kalau udah lewat nih masa produk nggak usah mikirin produk lagi. Salah itu. Produknya tetap harus. Cuma porsi untuk kampanyenya, kampanye adalah libati yang lain-lain nih. Elemen-elemen lain yang kita bahas nanti satu-satu. Oke. Lanjut. Marketing 1.0 lagi. Nah, tahun 70, tahu-tahu krisis Amerika. Inflasi. Stagnan juga ekonominya. Jadi ketika inflasi kan harga naik semua. Harga naik semua. Oh iyalah. Jadi tadinya barang ini saya beli nggak pakai mikir. Sekarang mikir. Karena mahal, terlalu mahal ya. Dan karena inflasi dan nggak keru-keruan ekonominya ketika itu, banyak yang dipecat, ada yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Jadi daya beli turun, harga naik. Nah, mati kan ketika itu. Nah, susah. Jadi produk ini sudah terlanjur dibuat terlalu mahal jadinya. Karena sempurna kan produknya harus. Tadinya didesain untuk orang yang mampu beli. Sekarang tau-taunya orangnya nggak mampu beli. Daya beli turun langsung. Berarti bertahan 20 tahun aja tuh ya, tahun 50 sampai tahun 70. Betul. Lah, itu disiasatinya gimana biar produk tetap laku? Nah, akhirnya muncullah customer centric era yang lebih customer centric. Jadi, customer centric itu artinya tidak perlu produk itu sempurna. Yang penting fitur yang dibutuhkan oleh segmen itu aja yang ada. Oh, berarti manfaat buat si konsumennya? Betul. Jadi misalnya ada air nih ya. Fiturnya ada 3 A, B, C. Ya. Tadinya tuh ABC satu produk. Mahal jadinya dong. Sekarang ada satu produk yang A aja, satu produk B aja, satu produk C aja. Tapi ada segmennya masing-masing. Contohnya gimana? Contoh kasus. Misalnya air satu produk A, B, C itu maksudnya? Jadi ada yang bilang ini air kemasan yang sehat. Okay. Dengan kemasan yang menarik. Dan rasanya kayak di Indonesia misalnya ada manis-manisnya, misalnya gitu. Misalnya 3 tumpuk jadi satu. Makanya gara-gara ini kan biaya atau cost-nya kan jadi tinggi. Dimasukin semua value ke sini tiga-tiganya. Betul. Ibarat mobil semuanya sempurna gitu. Dia bisa ngebut juga. Iya. Dia tahan atau kuat. Betul. Ketabrak. Interiornya bagus. Oh iya. Nah, semua. Udah mahal. Kan biayanya kan cost-nya tinggi. Betul. Padahal nggak semua dibutuhkan oleh segmen tertentu misalnya. Jadi ada segmen yang bilang nggak butuh mobil cepet kok, macet juga ya kan. Jadi buat apa gitu sebenarnya. Akhirnya lebih customer centric. Dipahamilah namanya segmentasi. Akhirnya muncul segmentasi tahun 70 tuh.
segmentasi munculnya. Oke. Segmentasi itu artinya ada loh sebagian dari pasar itu yang cuma mau A aja, nggak butuh B dan C gitu. Akhirnya ya A aja bikinnya dong, lebih murah jadinya. Lebih Gitu. murah. Lebih murah. Tapi menyasar kepada customer centric. Apa Customer yang centric. dibutuhin sama customer. Betul. Oh. Kita tanya segmen A ini butuhnya apa? Oh, butuhnya fitur A aja. Ya udah kita kasih fitur A aja. Akhirnya produk itu kayak boleh dibilang misah-misah gitu ya. Ada yang khusus ini aja dan khusus itu aja. Produknya makin spesialisasi. Oke, dan Akhirnya. kampanye marketingnya narasinya gimana kalau untuk yang marketing 2.0? Maksudnya dengan Ya. meyakinkan bahwa si calon pembeli ini Ya. ternyata oh iya ini benefitnya nih, bener nih. Nah, Gua nggak butuh mobil cepat. ya. Karena ya macet juga ngapain? Betul. Mendingan nggak usah deh ngebutnya, nosnya kurangin gitu ya. Iya. Itu kan gara-gara ada satu narasi yang digaungkan bahwa kayak mungkin ya koreksi kalau salah. Hari gini macet, sebenarnya kamu nggak butuh mobil cepat misalnya. Betul. Itu mau jadi caption, mau jadi wording atau seperti apa? Tagline ya. Tagline atau gimana? Jadi di tahun itulah lahir namanya positioning. Kan lagi ngetren juga tuh saya lihat tuh Ya. dikasih solusi Ya. ada. section. All rise ya. 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 Jadi positioning itu lahirnya di tahun-tahun itu. Karena produk itu harus spesifik. Ya. Jadi muncullah positioning. Ada posisi spesifik untuk setiap produk gitu. Ada cufflinknya masing-masing, nggak usah rakus ngambil semua. Oh, jadi fokus di kopi aja, fokus di pizza aja, Betul. dalam Pizza Hut, fokus di donat aja, dalam Betul. Dunkin Donat gitu ya. Betul. Donatnya pun spesifik donatnya. Ada yang manis, ya udah, nggak usah. Ada bakery yang asin, ada di yang gurih. bakar, abon gitu-gitu Nggak ya. usah. Jadi fokus aja manis aja gitu. Jadi lama-lama spesifik. Karena spesifik kenapa? Karena kan ada yang bilang kalau gitu ntar omsetnya kecil dong. Masa kita cuma jualan donat manis doang? Itu gimana tuh cara menanggulangi? Daripada nggak laku ya kan? Karena ketika itu daya belinya nggak ada gitu. Oh Iya, balik lagi ke konteksnya ya kan. Oh iya. Terpaksa jadinya. Jadi orang pemasaran tuh makin pinter di peralihan dari 1.0 ke 2.0. Tadinya kan bodo amat ya. Produk itu bikin aja pasti laku. Kalau sekarang dia harus lebih mikir, lebih tajam. Apa nih produk ini, apa keunggulannya? Yang tidak perlu. Jadi strategi itu kalau definisi kami tuh kita di Marketplace, definisikan apa yang kita mau lakukan dan kita tidak mau lakukan. Ya. Bukan cuma yang kita mau lakukan kan. Oke. Jadi produk itu juga sama. Fitur apa yang harus ada, fitur apa yang kita buang justru. Kita nggak mau ada. Karena itu akan membebani pembeli kita dengan harga yang tinggi. Gitu. Oh, ngakalinnya ya mau Ya. nggak mau ngurangin sekian fitur, Ya, tapi cara-cara gaya-gaya marketingnya jangan lagi ngomongin fiturnya. betul. Jangan lagi ngomonginnya si produknya. Betul. Oh. Fiturnya aja spesifik. Spesifik aja. Positioning itu jadinya. Iya. Oke, itu di Gitu. 2.0. 2.0. Contoh-contoh kasusnya ada nggak, Mas, kira-kira? Banyak Banyak sebetulnya. Jadi tadinya kalau di Amerika itu ya sangat general gitu. Produk itu kita sebut produk generalis karena produk bisa apa aja gitu. Dia bisa melakukan segala hal. Lama-lama produk itu jadi spesialis. Wih, keren. Jadi spesialis. Banyak nih kayak misal sampo. Sampo itu dulu ya semuanya buat nyuci rambut semua fungsi itu anti ketombe iya. Iya. Terus juga buat lebih berkilau ya. Terus lebih sehat, nggak mudah patah gitu. Sekarang sampo nggak ada yang punya tiga-tiganya, semuanya spesifik positioningnya. Sampo anti ketombe ada satu, Head and Shoulders gitu namanya. Oke. Atau Clear. Nah, dari namanya udah kelihatan. Head and Shoulders itu kan pasti soal ketombe. Iya. Kan soal ketombe dari kepala ke Ke bahu. bahu. Iya. Clear itu juga sama, bersih gitu, clear Iya, dari iya, ketombe. Nama itu menentukan positioning. Jadi spesifik produk itu kan. Jadi brandnya aja spesifik udah. Jadi Oke. dia nggak ngomong rambut berkilau dan lain-lain. Nah, rambut berkilau ada lagi, Sunsilk misalnya. Rambut berkilau itu. Oke. Berarti ini kalau disimpulkan karena memang sekarang market lebih tricky, lebih milih, ya, lebih picky dan seterusnya. Mau nggak mau si produsen jadi putar otak. Gimana caranya? Gua hadir karena semua yang main di sampo berkilau udah banyak. Ya. Ya udah gua ngambil sisi yang lainnya. Iya, betul. Posisinya yang di sini aja. Betul. Ngakalinnya di tahun 7 gara-gara di tahun 70 tuh krisis, mau nggak mau si produsen Iya. jadi putar otak ya Betul. untuk mempromosikan produknya ya. Iya. Oh. Jadi krisis juga membawa berkah buat marketing ketika itu. Wah, iya betul. Iya. Jadi makin cerdas lah orang marketing ketika itu jadinya.
Oke. Gitu. Dan ini ngaruh ke budget nggak? Soalnya takutnya nanti UMKM, waduh kalau udah naik level 2.0 banyak yang libati ke konsumen, berarti harus ada syuting Survei. testimoni, Oh, iya. survei, Ya. FGD lagi, ya kan, riset lagi, R&D lagi, ya malah jadi mahal dong. Sama aja mendingan pakai 1.0 tapi turunin harga murah, tapi marginnya kita jadi lebih tipis, nggak apa-apa deh. Ya, ya. Daripada gua keluar biaya banyak buat survei, riset dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya biaya itu adalah investasi untuk mengurangi resiko kegagalan. Oke. Kalau gagal lebih mahal lagi pasti. Ya. Jadi tadinya kan kita berpikir bahwa market itu akan bisa menyerap apapun produk yang kita lempar gitu. Dia pasti makan aja, kalau kita lempar dia akan beli gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Karena pasar itu di masa-masa sulit akan memilih yang mana yang tepat buat dia. Jadi pinter-pinternya orang marketing nyari segmen. Kadang-kadang survei itu nggak perlu berbiaya besar. Kadang cuma oke. turun aja ke lapangan, ngobrol sama customernya. Oke. Jadi misalnya nih, punya warung gitu ya, tanya aja, kenapa sih kesini? Apa karena deket gitu? Apa karena makanannya enak? Itu jadi positioning nanti. Bisa jadi positioning ya? Bisa. Dengan nanya-nanya kerucut-kerucut, oh ternyata yang dibutuhin cuma orek. Betul. Ya udah jualin aja ya memang orek dibungkus kayak orek diiniin kayak misalnya. Jadi flagship produk ya kan. Iya. Sebenarnya cara belajarnya begitu, nggak perlu mahal-mahal juga, tapi itu mengurangi resiko kegagalan. Jadi kadang-kadang UMKM itu takut gagal, tapi tidak mau mencari cara supaya dia tidak gagal gitu. Caranya itu adalah mempelajari konsumen lebih jauh, lebih dalam, harusnya begitu. Oh, kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya, manfaat yang dia dapat. Betul. Dan paling penting sebenarnya kenapa beli barang ini? Kenapa? Kan pasti udah, meskipun nggak laku ya, Iya, pasti iya. ada yang udah datang nih. Kan tinggal ditanya aja, tinggal habis itu di blow up. Oh, jadi kayak Simon Sinek yang start with why itu ya? Iya betul. Kita berawal dari kenapa, sering banyakan kenapa gitu kan? Kenapa? Bukan gimana coba cara lu beli, Iya. coba gimana cara lu hilang. Jadinya how kan atau Iya, iya. what gitu kan? Iya. Oke, Gitu. itu di 2.0. Berarti kalau tadi sempat lu bilang clear misalnya, Clear juga berarti udah pakai marketing 2.0 ya ketika di tahun 2000-an dia punya iklan pakai hitam siapa takut. Karena yang pakai hitam itu kan yang pakai baju hitam kan si konsumennya. Sehingga konsumen memiliki value yang tinggi, memiliki manfaat yang tinggi gara-gara kalau pakai baju hitam gue nggak diketawain lagi nih. Betul. Nggak diledekin lagi nih gara-gara ada ketombe, makanya kepedean gue jadi lebih meningkat. Iya. Oh, bukan lagi ngomongin ini bahannya terbuat dari ini gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya banyak yang bilang akhirnya kalau produk centric yang 1.0 itu rasional. Kalau yang ini emosional. Jadi bedanya apa tuh? Nah, kalau sampo untuk menghilangkan ketombe itu kan fungsional. Rasional pasti mau nggak ketombean ya. Tapi percaya diri. Jadi nggak malu kalau ketemu gebetan misalnya. Itu emotional benefit. Itu 2.0 sebenarnya. Jadi makanya campaign-campaignnya Clear, Head and Shoulder semuanya about confidence ya, tentang kepercayaan diri lagi. gitu. Daf juga ya. Iya, semuanya kan? gitu. Anggun diwawancarain, ya kan, gue jadi lebih pede, tampil depan orang. Oke. Nah, 2.0 di situ berartinya atau ada tambahan lagi atau kita langsung geser ke geser gila. aja. Ini 2.0 aja baru sedikit aja udah padat banget ya. Ini kita dapat yang sejam nih kita ngobrol nih, belum sampai 6 nih. Bismillah nih. Oke, 3.0 gimana, Mas? Nah, jadi tadi kan udah rasional, emosional. Mestinya spiritual dong berikutnya ya kan? Oh iya. Iya kan mestinya. Jadi kan kalau rasional itu kan pakai otak, kalau ini pakai hati gitu. Ya, tapi ada yang lebih spiritual, kejujuran, hati nurani gitu. Ini spiritual nih caranya. Nah, kebetulan ketika itu konteksnya Pak Hermawan nulis buku sama Agim. Judulnya Berbisnis dengan Hati. Kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba muncul buku itu? Sebenarnya gara-gara era 2.0. Gara-gara era 2.0 itu kan kredonya adalah customer tuh raja. Mau apa aja kita bikinin deh gitu. Mau apa aja kita bikinin. Akhirnya jadinya marketing tuh rusak karena banyak bohongnya. Oh iya. Di masa-masa itu orang takut kalau ketemu orang marketing karena dia takut dibohongin. Oh, stigma itu tuh dari situ. Iya, tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun 90-an kira-kira. Iya. 90-an mulainya. Ditelepon, sangkanya mau nawarin asuransi lah.
Ya Iya. kan ngajak ngobrol, sangkanya ya ini mau nawarin barang nih. Nah, Atau begitu udah ketemu sama orang, gitu si salesnya bilang, ini bu, pokoknya ibu bakal nantinya liatin deh. nah, Ya kan iya. tinggal seperti kayak di istana yang begini. Iya. Dia dipandang seperti sultan. Iya. Kadang ya oknum-oknum ini pas nggak kejadian, ya gua ketipu nih. Iya. Kayaknya Itu. udah jual ludah banget. Betul. Nah itu resikonya kalau kita bilang marketing tuh berkredo bahwa customer itu adalah raja. Apa aja kita kasih deh gitu. Belum tentu yang dia butuhkan sebenarnya kan. Belum tentu yang dia butuhkan gitu. Dan kadang-kadang misalnya gitu ya, orang pengen makanan yang lebih enak. Ya. Jadi kita kasih dah semua makanan yang lebih enak. Tapi belum tentu lebih sehat buat dia. Oh iya. Yang dia mau itu belum tentu yang sehat dan baik buat dia. Heeh. Akhirnya marketing tuh rusak image-nya. Karena hanya menjual demi kepentingan yang punya produk. Bukan lagi sebenarnya untuk jadi customer centric, tapi oke. sebenarnya customer-nya itu nggak dapat manfaat. Karena Oke. cuma maunya apa ya kita kasih aja. Tapi belum tentu dia perlu gitu Iya, iya, sebenarnya. iya, iya. Nah itu asal muasalnya. Oh makanya spiritualisme itu nanti udah naik tingkat ke 3.0. Betul. Jujur dong kalau mau bikin positioning jangan yang bohongin orang gitu. Tadinya kan gitu. Oke. Nah contoh kasusnya gimana kalau 3.0? Nah 3.0 itu sebenarnya asal muasalnya Pak Hermawan ngomong sama Agim, yuk kita bikin buku yang meluruskan marketing itu sebenarnya atau bisnis secara keseluruhan itu harus dengan hati. Berbisnis dengan hati judulnya. Bukunya kecil gitu. Oke. Ketika itu terbitnya sebelum 3.0. Nah, isinya itu adalah kredo-kredo yang bisnis itu prinsipnya baik semua. Jadi ada prinsip misalnya hormati dong kompetitor, jangan menjelekkan kompetitor gitu. Pesaing jangan dijelekin. Oke. Gitu. Ya, karena kita ini sama-sama mau menyediakan produk juga buat pelanggan gitu. Heeh. Terus misalnya kita bilang kalau bikin produk yang paling banyak dibutuhkan dong, yang punya manfaat gitu. Bukan yang paling banyak cuannya atau paling untung. Jadi yang bisa membantu banyak orang gitu. Dan jaga dong reputasi. Jangan kalau misalnya janji-janji jangan sesuatu yang nggak bisa ditepati. Kan suka tuh kalau marketing tuh bikin klaim. Nanti produknya bisa begini. Toto enggak gitu. Jadi rusak namanya. Brandnya rusak jadinya. Oke. Nah kalau untuk upaya gimana caranya biar jangan bohong, jujur dan seterusnya. Optimasinya gimana? Stimulusnya yang dilakukan oleh marketing 3.0 sehingga narasi-narasi ini nyampe ke konsumen bahwa oke, berarti dia jujur nih. Iya. Berarti ini produsennya nih benar-benar pengen jadikan gue seperti ini nih. Nah, di marketing 3.0 gimana? Jadi bisa dari produknya itu sendiri, tapi paling banyak akhirnya balik ke produk lagi. Nah, produk itu kalau sudah baik pada dasarnya ya, produk itu artinya produk sehat, produk yang bisa membawa manfaat, itu udah beres sebenarnya ya kan. Oke. Artinya, otomatis bisnisnya bagus gitu, baik lah bisnisnya. Oke. Tapi kalau ternyata tidak kan berarti dia harus memberesi prosesnya ini. Jadi sama aja misalnya kalau kita bicara produk halal ya. Jadi tidak hanya produk akhirnya, tapi kan proses bikinnya juga harus dilihatin semua. Sama aja gitu. Di sini juga begitu. Sama bahwa artinya saya ketika sama supplier nggak nyolong gitu. Ketika bikin produk itu. Semua prosesnya itu dilakukan dengan prinsip-prinsip bisnis yang baik. Berarti humanis. Makanya kalau kita lihat bukunya itu ya. Ini Marketing 3.0, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan gitu ya. Nah ini From Products to Customers, Human Spirit. Oh iya. Terakhirnya itu 3-nya. Oke. Brand-brand apa ya kira-kira ya? Yang pakai marketing 3.0 ya? Banyak sebenarnya. UKM itu menurut saya banyak yang bisa untuk berbisnis dengan hati. Karena tidak ada tekanan untuk tumbuh terlalu besar kan. Oh iya, maksud saya kampanye ke customer-nya itu dengan penawarannya apa? Kalau jangan sampai ntar disangkanya mau nipu lo ya, gitu lagi. Masa sih nggak jujur lo ya? Berarti kan ini perannya si pemilik produk kan? Pemilik produk. Dengan gaya marketing 3.0 harapannya dia bisa kena lah sihir-sihir dari kita nih agar dia mau membeli produk ini. Nah, biar lanjut bahas sampo ya. Boleh. Lanjut. Boleh. Jadi, sampo itu kan mempersonifikasi pasti cantik, ganteng. Itu kan era 2.0 itu. Oke. Jadi kayak seakan-akan kamu kalau pakai sampo ini bisa cantik kayak artis yang pakai. Sebenarnya itu kan enggak. Masa sih pakai sampo itu toto bisa jadi seperti artis? Itu kan 2.0. Emosional kan, tapi belum tentu spiritual. Gitu. Pada akhirnya pendekatan sampo nih misalnya kayak Dove ya, itu juga bilang bahwa kecantikan tuh dari dalam.
kecantikan itu nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik. Makanya ketika mereka pilih talent buat iklan misalnya, itu nggak yang stereotip ganteng dan cantik. Oh ngerti gue. Heeh. Nih gue harus hati-hati ngomongnya nih. Ini Iya. tanpa mengurangi rasa hormat nih. Kayak misalkan ini ya perspektif aja sih, Iya. ya kan? Sama preferentif aja dan seterusnya. Kayak misalnya ada satu brand, Iya. misalnya contohnya nih ya, selera kita balik lagi ya. Iya. Misalnya ada orang seleranya orangnya kulit hitam. Iya. Artinya kalau ngelihat kulit putih dia nggak suka. Iya. Atau kalau sebaliknya orang ini sukanya ngelihat cewek Heeh. kulit putih. Iya. Tapi sementara brand besar ini pakai bajunya orang kulit hitam yang ceweknya pun juga rambutnya bondol misalnya. Iya. Jadi kayak kok begini, kok begini. Nah, padahal dia lagi ngasih tahu tentang kejujuran. Betul. Cewek kayak begini pun juga sebenarnya cantik nih, tapi lu lihat dari sudut pandang yang mana nih? Iya, betul. Oh. Dia lagi ngasih tahu itu. Jadi dia lagi meluruskan sebenarnya. Jangan punya aspirasi mau jadi kayak yang dilihat di TV gitu. Oh, tapi bahaya nggak ke produknya? Ntar kalau ternyata perspektif ini adalah muncul bahwa kalau menurut dia adalah oke lo jujur, tapi kejujuran lu nih terlalu bablas menurut Iya. gue. Kayak iya betul sih. Iya. Cuma kan jadinya masa gue begitu sih? Nah, ketika itu dibantu internet sebenarnya. Dibantu internet. Oke. Jadi kalau dulu media konvensional itu TV dan lain-lain itu semuanya ya stereotip. Jadi yang disebut cantik itu ya kulit putih, rambut panjang, Ya, ya kan? tinggi. Ya, tinggi. Ya, Stereotip semua kan. Ya. Tapi ketika di internet, nah buktinya kan kalau di internet content creator nggak mesti stereotip, nggak ada yang stereotip justru. Selebriti TV sama selebriti di sosial media beda loh. Oh iya beda sih. Beda. Gue nemuin akunnya udah jauh 20 kali lipat dari followers gue, tapi ya secara fisik menurut gue ya Hah. memang nggak masuk sesuai selera gue gitu kan? Iya, iya. Oke. Iya. Tapi dia 10M, 8M followersnya. Oke. Karena kalau di dunia internet itu lebih terbuka, lebih transparan. Oh makanya 3 itu melekat erat dengan internet. Ada Digitalnya udah masuk belum? masuk sudah. Karena tahun 97 kan internet pertama kali itu sebenarnya. Telkomnet instan. Kalau di Indonesia agak belakangan lagi, tapi kalau di Amerika udah tahun 90-an udah ada. Di Indonesia kan ketika itu ya pasti telat lah ya nyampainya ke Indonesia iya, gitu iya, internet. iya. Nah, Oh jadi ngelibati maksudnya spiritualisme dan seterusnya. betul. Berarti campaign-campaignnya tuh kejujuran. Berarti lebih tinggi nggak dipastikan? Ya nggak bisa memastikan sih, tapi ada upaya bahwa gara-gara ngeliat kejujuran orang jadi lebih beli. Nah, makanya melengkapi kan bukan menggantikan. Jadi sebenarnya marketing itu harus holistik. Rasionalnya kena, emosional kena, spiritualnya juga dapet gitu. 3 makanya itu. Kita tadinya mikir 3 aja udah selesai 3.0. Nggak mikir sampai ada 4, 5, 6. Itu gimana ceritanya? Boleh kita lanjut berarti ke 4 ya? Boleh. Jadi sebenarnya buku ini kan tadinya spiritual marketing. Tapi karena mau di pasar Amerika, akhirnya diganti 3.0. Itu proses kreatifnya kita diskusi bolak-balik sama publishernya. Dia bilang, oh ini 3 tahap ya, 1, 2, 3. Ya daripada kita sebut rasional, emosional, spiritual, mendingan 1.0, 2.0, 3.0. Oh alah, ini dari Philip Kotlernya langsung menyederhanakannya seperti itu atau Dari Pak Hermawan? publisher bahkan. Publisher. Publisher kan Oh. ngerti pasar pembacanya nih. Mereka ngasih saran, jangan spiritual marketing judulnya. Meskipun isinya itu nggak apa-apa, tapi kita pengen ini sesuatu yang menunjukkan pergeseran. Iya sih, kan dari Pergeseran kecil ke pemasaran. besar. Betul. Dari rendah ke tinggi. Itu kan butuh angka kan. Betul. Jadi sebagai acuan visualitatif sehingga oke, 1, 2, 3 ada jenjang gitu, ada Betul. hierarki, ada kenaikan gitu ya. Berasanya di situ. Jadi makanya gue bingung, ini kenapa angka harus ada 1.0? Kayak software ya. Iya. Kayak software. Dan ya. kenapa nggak 1 aja? Kenapa ada titik nolnya? Kayak software makanya. Software itu biasanya version 1.0, 2.0 dan sebagainya. Ada 2.1 sebenarnya malah gitu. Tapi iya, kayak software. Jadi kayak versi ya, versi-versi Iya. gitu. Sebenarnya berarti product centric, customer centric, spiritual centric atau Human centric. Human centric. Human-centric, lebih humanis. Oh, oke. Nah, 4.0. Nah, sebenarnya tadinya sudah selesai nih. Heeh. Jadi kita bilang marketing itu kalau secara tradisional ya sampai spiritual mau apa lagi yang keempatnya kan nggak ada gitu. Tapi publisher kaget karena buku ini sukses. 1, 2, 3. Yang 3-nya. 3 malah. 1, 2 kan nggak ada bukunya sebenarnya. Oh Ya, iya. yang 3 ini meledak karena diterjemahkan 27 bahasa di seluruh dunia, termasuk bahasa Indonesia. Widih. Jadi nggak banyak orang tahu sebenarnya 2 penulis ini kan orang Indonesia.
Kalau orang Indonesia tahu ini nama orang Indonesia ya, tapi kalau orang luar kan nggak tahu ini. Nggak nama orang tahu. Indonesia. Iya. Kayak kita baca yang namanya nggak asing di Indonesia kan kita nebak-nebak ya. Iya. Ini Amerika apa Inggris apa Betul. Jerman apa ya gitu kan. Betul. Ah, Jadi oke. sebenarnya ke Indonesianya 3.0 itu agak telat terjemahannya. Tapi sudah sukses di seluruh dunia dulu baru di Indonesianya ngikut. Walaupun sebenarnya aslinya kan berbisnis dengan hati, bukunya itu sudah ada versi bahasa Indonesianya. Gitu. Tapi oke. ketika itu ya belum ada Philip Kotler Oke. yang ikut terlibat ya. Kalau ini udah bertiga. Nah, ketika 3.0 itu sukses, publisher bilang bikin sequel dong gitu. Karena ini adalah buku tersukses Philip Kotler selama 10 tahun terakhir ketika itu. Mm-mm. Jadi mereka lihat track recordnya, buku ini yang paling sukses nih, bukunya Philip Kotler selama 10 tahun terakhir. Di tahun itu 2010. Gitu, 2010. Jadi 2000 sampai 2010 ini buku tersukses Philip Kotler. Akhirnya dipaksalah sama publisher sebenarnya bikin dong sequel 4.0. Dan secara natural harusnya masuk ke digital dong sudah 4.0 itu. Karena di 3.0 aja digital sudah mulai masuk sebenarnya. Oke, dan hubungannya maksudnya kenaikan tingkat hierarki atau jenjangnya itu 3 ke 4 padahal dua-duanya internet, digital, yang membedakannya apa? Maksudnya Ya. Human spiritnya di atasnya lagi apa? Nah, Apa centric? jadi sebenarnya sampai 3 itu sudah selesai kalau yang tradisional. 3 itu nggak terlalu bahas internet kita. Ada pengaruh internet tapi nggak terlalu bahas digital. Oke. Ketika itu ya. Oke. Selesai udah tuh sampai 3.0 yang tradisional. Tapi digital marketing itu mulai dari 4 Sampai 6 nantinya. sampai 6. Berarti tiga-tiganya digital aja. Digital. Yang membedakan jenjangnya apa? Jadi ini kayak mungkin kayak Star Wars juga ya. 1, 2, 3 itu tradisional, 4, 5, 6 digital gitu. Digital. Cuma kenapa harus dinaikin kalau semuanya sama-sama digital? Berarti kan ada satu Ada tangganya memang. tangganya, Ada tangganya. ada tahapannya, ada junior seniornya. Betul. Nah, ada. itu gimana tuh? Nah, mulai dulu dari yang basic 4 ya. Nah, Digital marketing di awal-awal itu sebenarnya cuma simple-simple aja, sosial media, terus e-commerce gitu. Awal mulai dari situ. oh itu aja. masuknya di 4.0. 4.0. Berarti kayak marketplace, Shopee. Betul, itu di 4.0. Terus untuk apa yang dirasakan dan manfaat buat si konsumennya, ngaruhnya ke 4.0 itu apa? Banyak, termasuk manfaat buat UMKM-nya. Oke. Jadi misalnya kalau dulu di era sebelum digital sulit kan sebenarnya dapat informasi untuk macam-macam. Kita taunya TV dulu TVRI aja, terus ada Iya. swasta. Tapi kita sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu, karena kan tergantung medianya mau ngasih tahu apa kan. Oke. Ketika sosial media muncul, transparan semua. Orang Oh, marketing iya. nggak bisa bohong, karena review keluar semua. Oh iya. Jangan ke sana. Jangan ke restoran itu. Kapok ke restoran itu udah nyoba. Ya, nggak baca. Nggak bisa. Jadi Nggak akhirnya usah. kalau di zaman dulu ngebohongin itu gampang, sekarang susah ngebohongin. Terus apa yang dilakukan oleh produsen atau mungkin pemilik Terpaksa mereka brand? lebih jujur, lebih otentik, terpaksa. Nah, yang membedakan juga adalah sekarang brand itu punya jalan yang lebih murah untuk ke pasar. Tadinya kan kalau mau iklan di TV berapa? Oh, bypass ya sekarang ya. Sekarang langsung ke sosial media lebih murah. Makanya UMKM seneng banget sosial media. Iya. Karena di TV, radio mana bisa gitu. Terlalu Berat. berat. Akhirnya masuk sosial media. Termasuk juga misalnya ke channel e-commerce, marketplace. Biasanya kalau mau masuk Alfamart, Indomaret, susah. Brand kecil mana bisa. Iya. Marginnya terlalu tinggi. Akhirnya e-commerce lah solusinya. Jadi digital tuh membawa banyak manfaat buat pemain kecil, oke. buat UMKM gitu. Termasuk buat customer-nya otomatis dong. Karena customer sekarang punya banyak pilihan. Nggak terbatas brand-brand besar, brand kecil dia bisa dapat juga. Oke. Informasi terbuka, transparan semua. Jadi nggak ada yang sama sekali bisa ngebohongin, sulit kan di era modern sekarang. Oke, terus teknisnya berarti gimana cara mereka kampanye? Akhirnya, ya, kita ngomong strategi ya, teknisnya ya. Soalnya kan udah kebuka semua nih. Ya. Berarti masa balik lagi ke produk lagi yang berkualitas atau gimana? Akhirnya teknik pemasaran tuh berubah. Biasa dulu advertising, sekarang content marketing. Ah. Nah, kan kalau advertising bedanya apa sih? Advertising itu kan periklanan. Ya. Kalau iklan dulu itu adalah yang bagusnya aja ditonjolkan, yang jeleknya tutupin atau jangan kasih tahu. Oh iya. Iklan ya itu memang. kan. Iya Itu sih. ilmunya iklan gitu. Heeh. Pilih aja yang bagus. Kalau content marketing nggak gitu caranya. Content marketing tuh otentik aja, apapun dikasih tahu. Justru semakin nutupin yang jelek, nggak ada yang percaya. Oh, ini nyambung nggak?
gue pernah baca juga satu jurnal terkait raw unfiltered marketing. Ya. Ya kan, jadi mentah tanpa disensor. Betul. Ya kan, raw, mentah, unfiltered, tanpa disensor, marketing. Jadi kayak gue pernah lihat kontennya Fadil Jaidi. Dia mau masak burger. Dia mau bilang bahwa guys, gue tuh pengen bikin usaha burger nih. Gue bikin dulu ya. Bikin susah guys. Digiling dulu buat patty-nya, ya bannya begini dan seterusnya. Singkat cerita jadi dicobain lah makan buat bapaknya, kakaknya, adiknya, ibunya. Semuanya nggak ada yang valid dan nggak ada yang confirm bahwa ini enak. Dia bilang, aduh wah, gimana caranya ya? Akhirnya pas besoknya dia posting lagi di YouTube tuh yang kedua. Ya kan, dia waduh guys, wah gagal dong gue buat usaha deh. Udah deh, kalau gitu deh. Solusinya gue pikir gue harus belajar kayaknya deh. Panggillah Chef Juna. Masih ada di YouTube ya, Chef Juna untuk Zoom. Ngajarin. Bikin-bikin, aduh Fadil nggak begitu deh. Aduh lu yang bener dong. Gimana Chef? Lu sini deh kalau gitu. Ribet-ribet, wah segala macam. Akhirnya jadi. Terus dia tinggal bilang bahwa kayak ternyata gue bisa bikin burger dibantu dengan resep tangguhnya Chef Juna tanpa dipegang, tanpa dia datang gitu. Zoom aja bisa. Lewat Zoom aja bisa. Dicobain ke lima-limanya, ke saudaranya, ibunya, bapaknya, confirm gak percaya kalau ini bikinannya Fadil. Ya kan? Gak percaya gue, ini Bibi yang bikin ya, kata kakaknya. Konten marketing itu. Iya kan? Konten marketing begitu. Akhirnya orang jadi penasaran ya. Orang jadi kayak, gimana ceritanya bisa bikin burger tapi kok jadi enak? Tadinya lu dimaki-maki nih. Ternyata, gue jadi penasaran deh. Konten marketing. Konten marketing. Dan kadang-kadang kan kalau iklan itu nonjolin produk, belum tentu orang tertarik sama produk kan. Udah tahu ya dijualin nih gue nih. Ya, butuhnya jual. Entertainment misalnya. Iya. Butuhnya yang lucu-lucu. Bukan produknya yang dibutuhin. Tapi ketika menampilkan konten yang dibutuhkan, entertaining misalnya, ujung-ujungnya jadi terkenalkan dengan produknya. Jualan, call to action. Nah, ada call to action. Berarti lewat konten edukasi. Betul. Itu termasuk ya? Betul. Akhirnya monetisasinya di belakang gitu pada akhirnya. 4.0 masuknya di situ. Iya. Kalau terkait 4.0 yang namanya dibutuhkannya communal, kelompok, golongan, itu masuknya di mananya ya untuk dari 4.0 versinya Mas Iwan? Iya. Jadi kalau 4.0 itu sebenarnya ada satu konsep 5A kita sebutnya. 5A. Itu customer journey. Itu langkah-langkah yang dilalui customer ketika mau beli barang. Oke. 5A itu aware, kenal dulu dia. Kemudian appeal, tertarik. Terus ada S. Ini yang paling penting, nomor 3 S, tanya-tanya. Kalau zaman dulu nggak ada media buat tanya-tanya. Kalau sekarang tanya orang asing aja bisa, orang stranger yang kita nggak kenal di sosial media, tanya komentar, tanya review, banyak tanya-tanyanya. Ini komunalnya. Ya. Sosial media itu memungkinkan kita nanya pendapat orang lain yang kita bahkan nggak kenal sebenarnya. Iya, abis itu kita bisa memutuskan beli gara-gara itu. Gara-gara komunalisme terjadi. Betul. Rame-rame ini bilang, baca komen ini begini, review-reviewnya kan tadi kan nyambung ya. Betul. Ternyata ada di kolom komennya di Shopee, Tokopedia dan seterusnya kan itu kan kelompok semua tuh, rame itu. Ya kan komunal, tiba-tiba pada komen kita pengennya belinya Adidas misal, gara-gara pas baca reviewnya, ulasannya di Shopee, Nike pada nyebutnya, gue mau beli Nike. Betul. Kita jadi kayak ikut-ikutan tuh. Jadi percaya sama reviewnya. Gitu. Orang bisa berubah guys. Nah sekarang makanya di 4.0 era itu yang paling sering terjadi adalah keputusan itu bukan keputusan pribadi, keputusan komunitinya gitu. Gile. Keputusan orang lain sebenarnya. Letak komunalnya di situ. Mirip nggak sih kayak misalnya, gue nggak tahu ya, ini nyambung apa enggak. Misalnya di ruang meeting ini kita nih isinya nih kayak berempat nih di studio. Tiba-tiba misalnya Mas Iwan mimpin meeting, kayak itu sudah kelar. Jadi gimana guys? Ada yang mau bertanya? Kita bertiga krik lihat-lihatan dulu nih. Pas saya coba angkat, nggak lama nanti Dimas yang angkat ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Atau yang kedua, jadi gimana? Pada setuju nggak idenya? Plan A, plan B nih? Bingung kan? Pas gue jawab, gue kayaknya A deh. Lo? A juga deh. A juga deh. Betul. Itu bisa ikut-ikutan ya? Iya. Makanya 4.0 itu erat dengan content creator. Yang diusulin content creator, yang direkomendasikan, Toto banyak yang beli ke situ juga gitu. Gitu. Gila, 3 sama 4 aja udah dagingisasi nih ya. Artinya begitu ketiga dia ngelihat ada konten yang otentik, ya nggak sih, merasa bagian dari dia. Ternyata cantik itu nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Kayak begini juga oke ternyata. Oke, berarti gue beli jadi kayak gitu tuh, beli jadi siapanya tuh kayak gitu. Lalu yang keempat berarti tentang efek community. Betul.
Rombongan ya, makanya harus hadir ya. Berarti semua UMKM berarti harus melibati segala sisi platform dong. Nggak boleh pilih-pilih. Gue mau WhatsApp aja dah, nggak boleh gitu ya? Tergantung siapa yang mau ditarget. Tergantung. Jadi misalnya ya kita bilang Instagram sama TikTok gitu. Oke. Bedanya apa sih? Instagram itu kan hampir semua konten di Instagram itu filtered sebenarnya. Iya. Itu senangnya milenial, senang begitu. Milenial itu senang konten yang sempurna, yang sudah menonjolkan sisi terbaiknya. Boleh dibilang sebenarnya mereka itu alirannya sangat 2.0 sebetulnya gitu. Jadi yang benar-benar emosional. Ya. Tapi coba lihat TikTok itu kontennya lebih banyak yang raw, yang mentah gitu, nggak diedit. Iya. Mau main di platform 2 ini pilihannya adalah mau milenial apa Gen Z kalau di TikTok. Ya, mau yang mana gitu. Sebenarnya audience targeting, ya, memilih audiensnya siapa itu akan menentukan main di mana. Nggak mesti semua sih. Kalau mau target dua-dua ya boleh. Tapi kan harus bermain di 2 platform dan kontennya nggak bisa sama. Main di Instagram sama di TikTok beda pasti konten. Beda, iya deh. Kadang video-video candid ada konten kindness yang dari seberang jalan dia dari jauh nge-shoot goyang-goyang kameranya, natural gitu. Kadang Tokopedia, Shopee pun beda. Oh iya, itu Beda. nyambung lagi. Kalau konten marketing lebih otentik, lebih apa, cepet ya. Iya. Iya beneran natural. Oke. Jadi ada 2 memang. Boleh dibilang ada yang milenial, ada yang Gen Z gitu. Konten marketing itu. Iya, Gen Z pun juga udah ngelompok ya. Iya. Milenial juga ngelompok. Oke, 5.0. Oh, kita makin naik nih. Ini ilmu daging nih, teman-teman nih, enak banget. Bayar lo harusnya lo. Gimana? 5.0 itu yang sedikit lebih advance karena udah ngomongin AI, artificial intelligence. Oke, apa peran AI-nya ngapain? Jadi sebenarnya e-commerce sama social media yang kita bahas di 4 itu sebenarnya kan ada AI-nya di baliknya. Kita kan nggak sadar sebenarnya, tapi sebenarnya ada. Oh iya, ada algoritma. Ada algoritma. Betul, Iya, algoritma. iya, oke. Nah, algoritma itu sebenarnya sangat-sangat AI centric kan sebetulnya. Jadi belanja nih di e-commerce, beli produk A, nanti ditawarin B karena A sama B itu terkait. Algoritmanya bilang kalau beli A kayaknya bakal beli B juga. Oke. Ada 2 itu kan. Jadi semakin lama semakin personal. Jadi kayaknya Tokopedia gua nih itu punya gua doang. Orang lain Tokopedianya pasti beda homepage-nya karena beda yang ditawarin gitu. Oke, berarti si Five-nya ini si pemilik brand itu ngapain? Nah, Agar memanjakan atau memang promosinya harus pakai AI, ChatGPT, atau promosinya tuh harus pakai robot atau gimana deh? nah secara filosofinya sebenarnya adalah pakai data gitu. Pakai data. Oh, Data driven marketing. oke. Nah, jadi pemasaran di era 5.0 itu sudah mulai memanfaatkan data. Contoh? Jadi kita cari tahu sebenarnya audiens kita tuh siapa. Mas Dery juga pasti kalau misalnya ngeliatin audiensnya kasih solusi tahu kan siapa aja. Ya. Demografinya, umurnya segala. Ya. Ngeliatin tuh. Akhirnya kontennya kan menyesuaikan pada akhirnya. Oh, AI yang dimaksud berarti terbantukan dari fitur-fitur platform yang namanya Insight. Iya. Laki-laki lu segini nih kan kita buka Instagram kan kelihatan tuh Gak semua usah itu. punya AI sendiri, pakai aja yang udah ada. Nggak usah. Artinya kan banyak yang takut nih kalau UMKM, wah AI ini berapa beli apa? Ya nggak perlu. YouTube Studio bisa ada. Iya, Langsung kelihatan analitis. semuanya tuh. Analitisnya di situ semua. Jakarta, Medan, Surabaya yang paling banyak nontonnya dari mana nih? Nah, ya gitu. Pakai data. Akhirnya bikin konten yang ikut itu kan. Ikut itu pasti. User generate content. Iya. Ya dari situ tuh anak-anak content creator sering bilang kan user generate content pokoknya yang memang sesuai dengan kebutuhan audiens lu nih. Iya. Makanya rata-rata lari itu dia audiensnya kemana, kita postingannya ngomonginnya apa, mereka nolak. Iya. Makanya kecil tuh akhirnya konversi. Nggak banyak yang lihat. Nggak banyak yang lihat. Iya, algoritmanya mesti dipelajari juga kan. Sebenarnya audiens kita ini siapa, produknya apa yang cocok gitu. Gile. Akhirnya jadinya pakai filosofi data itu. Data. Ini gua gak kebayang di 6.0 tuh jadi apa nih, Mas? Ini udah di ujung nih kita nih. Iya. Pas banget ya, hampir sejam kita ngobrol, akhirnya yang tunggu-tunggu nih. 6.0. Apakah penggabungan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 atau gimana? Jadi sebenarnya teknologinya lebih maju lagi gitu. Lebih maju lagi. Tadinya kan ada diskusi tentang metaverse. Metaverse ya. Metaverse itu kan banyak yang mikir blockchain lah, terus kayak
NFT, Kripto. kripto. Oke. Tapi sebenarnya kita balik lagi selalu ngeliat filosofinya. Jadi buku ini serinya yang benang merahnya itu adalah kita mulai dari why-nya kan, filosofinya. Kenapa sih sebenarnya pasar itu berubah gitu perilakunya? Oke, makanya tulisannya adalah the future is immersive. Betul. Oh. Pasarnya tuh pengen sesuatu yang imersif. Nah, imersif itu apa contohnya? Misalnya, yang paling gampang sebenarnya adalah zaman sekarang anak Gen Z. Sebenarnya 6.0 ini untuk Gen Z. Oke. Anak Gen Z itu pernah merhatiin nggak kalau dia belanja di toko fisik, dia tetap main HP. Oke. Tetap main HP dia. Oke. Iya sih. Pada emang. dasarnya dia itu menggunakan teknologi online di kanal offline. Yang digunakan apa? Ngapain dia? Tetap main HP tuh. Maksudnya main HP dalam artian nggak check outnya? Enggak dong. Ngecek harga. Oh, ya. Nyari review. Kadang di satu lokasi mesennya GoFood. Nah, Padahal dia di situ. iya. Karena katanya lebih murah. Ini gue nggak tahu teknis ya, tapi katanya lebih murah begini caranya. Kenapa kalau Ada diskonnya misalnya. Iya. Iya. Berarti masuknya digital AI atau apa ya? Atau kalau metaverse berarti dunia tipu-tipu atau apa sih? Sebenarnya lebih imersif aja, artinya menggunakan teknologi digital tapi di kanal fisik. Pernah lihat kan restoran yang mesennya pakai layar sekarang? Tahu. Nah, Itu masuknya 6.0. iya kan sebenarnya karena kita udah terbiasa nih selama pandemi pakai layar pesan-pesan GoFood dan kawan-kawan ya. Tapi kangen kan pengen ke tempatnya gitu, ketemu teman, bersosialisasi. Sosialisasi tetap, komunitasnya tetap, tapi tetap terbiasa dengan digitalnya. Pemasarannya gimana berarti si pemilik brand? Jadi pemilik brand itu harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan antara online sama offline. Harus terintegrasi dia, harus nyampur jadi satu. Karena Gen Z itu ternyata tidak membedakan online sama offline. Oh, karena dia lahir udah begitu ya. Lahir udah begitu. Pernah lihat kan anak-anak main game, anak-anak Gen Z main Roblox. Bukan. game. Misalnya main yang tim player game. Tahu. Nah, dia duduk nih 10 orang ngumpul. Tahu-tahu nggak saling ngobrol. 2 jam duduk di situ nggak saling ngobrol. Tapi dia ngechat di gamenya. Jadi ketemunya fisik kan, kenapa nggak di rumah masing-masing gitu? Ketemunya fisik, komunalnya fisik, tapi interaksinya digital. Interaksi digital. Anak Gen Z itu nggak ngeliat batasan. Jadi kanalnya fisik, offline, tapi interaksinya tetap online. Berarti kalau diistilahin online in offline, offline in online. Nah, udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat. Iya, Gue pernah nonton lihat. juga nih teman-teman. Keren, pinter nih. Iya. Mas Iwan dia. Iya. Gue coba bantu terjemahin buat UMKM aja tuh. Iya. Oke. Berarti kalau lebih ekstrim lagi, gue nggak tahu nih benar apa nggak, cocok nggak. Anak-anak gue tuh begitu lahir udah gadget. Iya. Ya udah taunya hidupannya udah di gadget. Betul. Ngobrol pun di situ. Iya. Main Roblox, Minecraft. Iya, Minecraft, Roblox dan teman-teman itu Iya. lah ya. Dia taunya bahwa kehidupan tuh ya begitu. Iya. Dan bisa ngobrol di situ. Bisa Dan ngobrol dia di situ. merasakan jadi di situ juga. Betul. Wah, gila udah ngeri-ngeri banget tuh sekarang ya. Jadi sebenarnya buku-buku ini, Mas Dery, itu Ya. banyak orang bilang kecepatan terus. Jadi ketika kita nerbitin 3.0, para brand itu belum mikir ke sana. Ya. Tapi kita kan selalu jadi pioneer gitu. Kita pengen justru ngasih tahu masa depannya itu apa sih. Jadi kayak Six oke. nih, nggak banyak brand tuh bisa nerapin sekarang. Tapi nanti ketika lihat aja 2 tahun lagi, biasanya prediksi kita jarang meleset. Biasanya kayak begitulah. Oke, berarti ntar siap-siap ngeluarin 7.0 dong. Kita udah siap, mau nyiapin, udah siap-siap untuk 7.0 gitu. Duduk Udah lagi siap. dong, ntar lo jelasin gue, ajarin UMKM, tanggung Ya, jawab nanti nih. 2 tahun lagi ya. Iya. Oh, nah kalau buku-buku ini bisa didapetin nggak? Caranya gimana nih buat teman-teman kalau pengen tahu isi lebih lengkapnya? Kalau yang 3, 4, 5 itu sudah ada bahasa Indonesianya. Dimanapun? Di Gramedia kalau bahasa Indonesianya. Oke. Di toko buku bahasa Indonesia. Ya, Kalau yang bahasa Inggrisnya itu ada di Periplus biasanya. Periplus. Oke. Makanya kemarin gue nonton tuh Mas Iwan sama Pak Hermawan ada di Lagi Periplus. Periplus. Nah. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan 5 sama 6 itu masih Inggris. Yang 6 yang masih Inggris. 5 udah ada bahasa Indonesianya. Oh, 3, 1, 2 emang nggak ada ya? 3, 4, 5 3, 4, 5 yang Indonesia. udah ada Indonesianya. 6 belum di Indonesiain. Belum. Karena? Karena baru terbit Januari kemarin. Oh, oke. Belum waktunya, belum. Cuma udah bisa dibeli juga di Gramedia. Dibelinya di Periplus. Kalau bahasa Inggris. Oh, yang bahasa Inggris, sorry. Berarti 3, 4, 5 ada di Gramedia, 6 ada di Periplus. Iya. Harga berapa sih?
Wah, nggak tahu ya, 300 ribuan mungkin ya. Oke lah, lu bangun bisnis modal 100 juta timbang 300 ribu mikir-mikir Iya, loh. Iya nggak ya? Tapi daripada 300 juta habis nggak karuan. Iya, iya. Bro, rebranding lebih capek daripada branding. Udah coba-cobain 6 bulan, kapital udah kepake, ngulang lagi dari awal, duit udah hilang. Mendingan bekali dulu ilmu. Itu poinnya. Sebelum gas, belajar dulu biar tahu langkahnya. Oh begini, begitu gitu ya. Ini berarti udah cetakan keberapa nih? Wah, udah banyak sih. Banyak ya? Banyak sekali, banyak sekali. Lu dapat royalti masih? Iya, iya. Mantap. Siap. Ya. Informasi lebih lanjut di ujung obrolan ada yang mau ditambahin ke kawan-kawan atau mungkin bisa cek di buat perusahaan-perusahaan besar juga mungkin bisa coba kolaborasi bareng sama Mark Plus ya. Ya, betul. Gue tahu waktu gue main-main ke kantornya lagi ada pelatihan bareng sama teman-teman mentor-mentornya Betul, gitu ya. Betul. Kita ada training juga, ada consulting juga, ada konsultan pemasaran. Perusahaan-perusahaannya itu UMKM atau perusahaan-perusahaan makro besar nih? Kalau konsultan biasanya perusahaan besar, tapi kalau training bisa siapapun. Sampai mikro pun kita sering adain training UKM juga. Mantap, Bapak CEO kita nih, Masya Allah nih. Marketeers, Instagramnya ada di situ, Ya. ada di TikTok atau YouTube juga ada channelnya kan ya? Ada Gue kemarin main ke sana tuh ke tempat lu tuh di lantai 8. studionya. Ada studionya. Iya. Kalau tuh canggih-canggih banget gede itu sekarang berarti ada channel YouTube-nya juga ya? Ada channel YouTube, Marketeers TV. Marketeers TV. Iya. Mantap. Tapi kalau prediksi lu terakhir nih, Iya. UMKM mayoritas pada main di mana sih? Berapa poin sih? Kasian ya. Iya, 4.0 ya sebenarnya udah cukup. Cukup satu. Tapi kalau bukti lapangan, kayaknya mayoritas masih di 1.0 ya. Iya, bisa jadi begitu. Waduh. Karena UKM Indonesia kan 90% ya dari perusahaan. Iya, Jadi iya. banyak gitu. Jadi gimana tuh tugas Mas Iwan dan kawan-kawan nih? Ya setidaknya kedua dulu lah ya kan. Setidaknya kalau produk aja ya berat. Kalau nggak ngerti konsumennya siapa, berat gitu. Yuk bisa yuk naik yuk. Satu dari tahun 50 sampai 70. Iya. Tahun 70 harusnya 1.0 tuh udah hijrah ke 2.0. 70 nih. Tahun 1971 lu udah pada mainnya 2.0 harusnya. 2024 masih 1.0 gimana ceritanya nih bos? Ini nasihat buat gue sendiri sih sebenarnya ya. Buat kalau yang mewakili juga monggo lah. Ya satu kata sih tobat. Katanya mau naik. Ayo Mas Iwan udah gue panggil. Kalau lu nya juga masih kayak ya susah. Harus balik ke UMKM-nya ya. Iya, betul. Yuk bismillah ini. Cakep. Ada yang mau ditambahin lagi Mas? Aman? Aman. Ntar kita tunggu deh. Kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Yang berikutnya ngopi-ngopi ya. Siap. Kita Baik. bantu program-program. Siapa tahu kita bisa gue bikinin kelas buat Mas Iwan. Setuju nggak? Komen di bawah coba. Nanti gue undang ke studio kita. Boleh. Gantian, ya. Boleh. Sip. Ngomong apa saya nih? Udah ada Pak Hermawan. Udah bisa wudhu ngapain tayamu Mas? Perspektif Udah bisa, UKM, siap. wah nggak ada yang bisa ngalahin dong. Siap. Mantap. Kita ketemu nanti saling-saling kolaborasi ya. Boleh. Kita kasih solusi.